tanpa disadari juga ngelihat Aiki tuh kayak belajar makin belajar gitu loh. Iya. Dari Aiki gitu. Kayaknya kamu tuh sekarang tuh ya mungkin ya karena masih muda, isinya nih sekarang lagi belajar terus nih, haus ilmu gitu. Habis itu waktu itu ada momen dimana ke Bandung, tiba-tiba disuruh nyanyi sama Aiki seperti kisah. Itu suara nggak kekontrol dong, ya, deg-degan banget. Itu yang nonton gila banyak banget. Iya. Kan ku simpan cerita ini sendiri. Entapa ku yakin padamu. Oh tak cukup. Oke, hari ini barengan sama Rizwan Fadilah aka Enjan. Oke. Wah, Enjan, pertama-tama nih ya aku pengen ngasih tahu dulu, gue pengen cerita dikit. Gue sempet nonton Enjan itu waktu itu di Taman Literasi. Taman Literasi. Oh yang bulat itu ya? Iya, yang bulat itu gitu kan. Pas kamu naik panggung terus nyanyi, histerisnya ciwi-ciwi di sana itu luar biasa. Aku juga kaget sih, aku ternyata serami itu. Gila ya waktu itu ya. Tapi itu luar biasa banget. Itu pertama kali aku mendengar kamu di panggung gitu kan. Iya. Pastinya kalau untuk lagu atau mungkin di sosial media sering lihat gitu, tapi pas di panggung aku lihat kayak wah gila Itu ini kaget sih, deg-degan banget. sedap banget gitu di situ ya. Pertama kali terus sendiri kan ya waktu itu. Waktu itu juga aku ngerasa oke, ini mantep nih. Nah setelah itu kita nonton gitu kan, ada cerita tiba-tiba, ada tak cukup satu kata. Terus sekarang akhirnya rilis lah Tanpa Bicara. Betul, Tanpa Bicara. Yang aku lihat di komentar adalah wah keren ya, video klipnya nyambung. Wih, ditungguin episodenya gitu. Sedap. Tapi congratulations pertama-tama pastinya. Terima mau tahu kasih. sedikit. Ya, aku mau tahu sedikit dong tentang single terbaru kamu yaitu Tanpa Bicara. Boleh cerita dikit gak sih buat kita? Tanpa Bicara lagunya ya. Lagu Tanpa Bicara itu sebetulnya lagu tentang orang yang minta maaf ke pasangannya aja karena udah ngelakuin kesalahan yang cukup fatal. Jadi di situ lagu buat minta maaf sih sebetulnya. Gue permintaan maaf. Oke. Minta maaf, apakah ini berarti ada hubungannya juga nih nyambung-nyambung sama kehidupan pengalaman kamu sendiri atau gimana tuh? Enggak. Itu kan maksudnya lagunya itu jadi dari POV yang melakukan kesalahannya itu loh. I see. Kalau di situ kayak ada juga komentar bilang, wah ini Enjan red flag di lagu ini. Iya pada bilang-bilang kayak gitu. Komen lagi live streaming juga. Iya. Padahal gimana tuh kalau buat kamu sendiri message-nya apa sih? Apa? Pesannya apa sih yang sebenarnya pengen kamu berikan ke audiens gitu? Apalagi ngomongin tentang minta maaf gitu kan? Ya intinya jangan segan-segan untuk minta maaf lah ke orang, apalagi udah melakukan kesalahan kan, karena banyak banget di luar sana kayaknya yang sulit banget ya mengeluarkan kata maaf. Susah. Ya kan ada banget. aja kan maksudnya nggak semua ya. Berat tapi gitu Ya kan kan? untuk kita kadang-kadang ada ego kita. Betul. Ya kan kadang juga ntar gue dipandang lemah atau apa Iya, gitu lah. jadi ya. sebetulnya ini ngewakilin aja kalau misalnya kayak nggak berani bilang maaf langsung, kasih aja lagu ini. Gitu. Iya, diposting di story. Nah, di tag gitu. Alus-alus lah ya. Oke, kalau ngomongin untuk lagunya sendiri dibantu sama beberapa musisi kah? Kalau aku biasanya bikin lagu emang sama Mas Bebe sama Mas Raka bertiga. Jadi waktu itu awalnya itu kita lagi di Dilihatin lagi di studio Airfast. Tiba-tiba datang Mas Bebe sama Mas Raka udah gitaran, ngedengerin refnya itu. Oh kasih itu belum full waktu itu. Ya udah abis itu enak nih, abis itu diberesin deh. Oke, berapa lama tuh waktu untuk Gak lama, kurang dari sebulan kalau lagunya jadinya. untuk jadinya? Buat kamu sendiri tapi apakah udah ada konsep kayak oke nanti gue bakal bikin video klip kayak gini atau mungkin kayak udah let it flow aja? Let it flow aja sih kalau aku. Oke. Kalau yang ini aku Ngikut aja, tapi pastinya itu kan ya itu tadi ada cerita sambungan itu tuh. Nah Iya. itu apakah itu dikonsepin dari awal oke kita pengen Sepertinya dari tim Everestnya juga ngekonsepin itu ya supaya ceritanya nice. Oh iya ada ceritanya yang ditunggu-tunggu juga gitu Betul. kan. Cuman kayaknya kalau satu album terus semuanya ceritanya nyambung agak PR. Lumayan. Iya kan? Itu agak susah pasti. Konsep album gitu kan jatuhnya. 10 lagu, 10 video klip Wah. nyambung semua. Gak kuat ya? Enggak. Iya. Kamu lebih sebagai musisi gitu ya. Kamu itu yang lebih di atas panggung atau lebih bikin musik?
untuk saat ini aku masih di atas panggung, tapi aku pingin banget bisa benar-benar bikin musik. Oke, berarti lagi ngedalemin nih. Lagi belajar sekarang. Oke, yang dipelajarin tuh apa? Apakah itu instrumen kah? Apakah itu vokal kah? Atau mungkin songwriting? Aku sih dari dulu selalu belajar, maksudnya entah itu dari ngelihat atau ngedengerin lagu-lagu orang. Terus kayak dia bisa gini ya, belajar. Terus belajar gitar sama Mas Bebe juga. Iya. Habis itu banyak sih sambil belajar, jadi sambil berjalan sambil belajar gitu. Oke, kamu pada saat apakah itu datang dari diri kamu atau itu kayak aduh gue pengen jadi musisi yang bagus nih gitu atau yang lebih baik gitu, atau kamu ngerasa kayaknya ini tuntutan pekerjaan deh gitu. Kalau aku emang pingin sih dari dulu. Oke. Bahkan aku sebelum mulai cover tuh aku udah waktu itu sempat cover waktu pas sama Teh Putri waktu kecil. Iya. Habis itu udah belajar gitar dari situ, kayak cuman C A gitu doang. Iya. Habis itu udah ngeliatin YouTube orang, ngeliatin Mas Bebe dari situ belajar karena emang seneng juga maksudnya. Bener ya, mungkin itu jadinya nggak beban ya. Betul, karena emang suka. Iya, dan pastinya mungkin apapun yang kita lakukan ya kalau misalnya kita kerjakan karena kita suka, jadinya ya udah ngalir aja gitu kan. Benar. Dan mungkin kamu di sini juga melakukan hal yang sama. Pada saat aku pengen tarik balik lagi gitu, apalagi pada saat kamu dulu nge-cover, terus ada konten gitu ya. Sekarang juga streaming gitu kan. Itu ada banyak sekali yang kamu lakukan gitu. Akhirnya bisa jatuh cinta sama musik tuh karena apa? Kalau musik aku tuh emang dari kecil udah sering banget dengerin musik. Cuman yang emang gak ada rencana buat seriusin. Terus kayak udah dengerin musik, sekeluarga kan emang suka nyanyi-nyanyi di mobil kayak gitu-gitu, di kamar mandi. Habis itu ada momen dimana Teh Putri ngajakin cover buat di Instagram awalnya. Itu nyanyi-nyanyi lagu-lagu orang luar kalau gak salah waktu itu. Habis itu lagu Aiki, habis itu A Whole New World sekeluarga. Ya, dari situ udah, habis itu jalan-jalan cover biasa, udah tuh gak nyanyi-nyanyi. Habis itu waktu itu ada momen dimana ke Bandung. Tiba-tiba disuruh nyanyi sama Iki seperti kisah. Itu suara gak kekontrol dong. Ya, deg-degan banget, itu yang nonton gila banyak banget. Iya. Pas kesana ya udah. Pas ternyata seru juga ya dilihat kayak gini. Dari situ rasanya apa pada saat itu? Banget. Apa? Rasanya kayak gimana pada saat itu, apalagi pada pas saat nyanyi di Bandung. kali, itu deg-degan banget. Itu kan gak kedenger suara juga. Panik banget sih di situ. Panik banget karena tiba-tiba disuruh nyanyi. Iya, kita udah dikasih tahu aja deg-degan gitu. Iya, tambah lagi tiba-tiba makin deg-degan. Iya gitu. benar. Dan akhirnya sampai sekarang pun gitu sampai kan. sekarang gitu. Jadinya makin seru juga nih, harus bisa kayak gini gitu. Nice. Kamu kalau ngelihat ya kan ada Aiki gitu kan yang mungkin udah nyemplung duluan, ya kan. Kamu ngelihat itu sebagai inspirasi kah atau mungkin gimana sih Kak Aiki nge-influence kamu menjadi seorang musisi? Gimana ya? Itu lebih ke aku yang ngelihat Aiki-nya sih. Aiki bukan nggak pernah ya, jarang banget maksudnya ngasih Jan ntar kalau kayak gini. Kecuali kalau misalnya abis manggung, misalnya waktu itu kan lumayan sering tuh berdua sama Aiki. Itu habis itu dikasih tahu, Jan nanti mah kayak gini kayak gitu. Biasanya aku juga sebenarnya gimana ya, maksudnya tanpa disadari juga ngelihat Aiki tuh kayak belajar, makin belajar gitu loh. Iya. Dari Aiki gitu. Kayaknya kamu tuh sekarang tuh ya mungkin ya karena masih muda, isinya nih sekarang lagi belajar terus nih, haus ilmu gitu. Haus ilmu. Tapi ngomongin ini juga, kalau sekarang kan berarti sambil di entertain musik, sekolah ada juga tuh. Sekolah ada juga. Nah itu pusing tuh kayaknya. Hampir meledak sih, cuman gak apa-apa. Waktu itu apalagi pusing-pusingnya tuh pas di negeri. Oke. Itu kan namanya juga sekolah negeri, pasti banyak tugas. Dan apalagi waktu itu momen dimana aku ngerilis lagu yang dimana harus promo ke sana ke sini. Yang mengakibatkan jadinya harus izin, ya kan? Keteteran. Abis itu tugas ketinggalan, pelajaran ketinggalan. Abis itu pas masuk tuh pusing, gak kuat. Akhirnya sekarang gimana akhirnya kamu? Memutuskan untuk homeschool sekarang. Oke. Itu lebih mudah tuh. Lebih mudah, cuman tetap sekolah aja. Iya. Tetap harus ujian. Harus tetap. Iya benar. Tapi sekarang berarti udah lebih enjoy lah, lebih bisa melakukan banyak hal. Iya, lebih enjoy sih. Maksudnya nggak ada kayak, aduh ada ini nih harus izin dulu, Iya. Mungkin gimana caranya membuat suasananya nyaman juga gitu kan, buat kamu bisa berkarya, tapi juga untuk menuntut sekolah ilmu. Juga ada, Iya benar. Nah aku pengen tahu juga nih kan, ini ada lagu-lagu sebelumnya kan cukup disenangi sama pendengar kamu gitu kan, sama penonton-penonton di luar sana. Sempat ada pressure nggak sih untuk single terbaru kamu ini, wah tanpa bicara nih harus nih bisa at least ada nggak sih target gitu, gue pengen ini dapet berapa juta penonton atau apa gitu? Kalau target mah kalau bisa mah sebanyak-banyak kan? Kalau bisa mah cuman
Aku sih dari dulu setiap ngerilis nggak pernah yang kayak wah pressure gitu nggak. Justru kalau kayak gitu malah misalnya nggak sesuai hasil yang kita harapkan gitu ya, itu malah kecewa banget kayaknya. Makanya aku nggak pernah kayak let it flow aja gitu. Nggak pernah ada ekspektasi apa-apa. Ya jangan terlalu gitu. berekspektasi tinggi lah intinya. Iya. Menurut kamu berarti kamu lebih mentingin di studionya kali ya? Nggak mikirin tuh kayak marketing apa harus Sepertinya itu Ervas ya yang ngatur-ngatur ya. yang lain aja ya. Kamu fokus di musiknya aja. Fokus di musik. Kayak gitu. Oke. Nah ini kita punya beberapa pertanyaan dari audiensnya Opal, yaitu Opal Gengs, ya kan? Mereka pengen nanya tentang Enjan. Nah katanya mereka penasaran nih ya. Yang pertama, barang apa aja sih yang harus dibawa Enjan sebelum manggung? Barang berapa nih? Ini nggak ada. Oke kita bilang 3 aja deh. Wah cai 3. Clay rambut. Oke. Apapun itu buat rambut Biar pokoknya. rambutnya Biar nggak rapi. kemana-mana. Oke. Terus apa ya? Mungkin handphone pasti dong. Handphone udah pasti. Udah Oke. pasti ya. Ya. Apalagi aku nggak bawa apa-apa sih. Oke. Nggak, ya biasa aja gitu. Oke. Bingung. Iya, gitar apa gitu-gitu lah. Gitar ya. soalnya udah sama Mas Bebe kan. Oke, benar. Berarti cukup aja gitu ya. Yang penting klimis, rapih, aman, naik Aman, panggung naik udah panggung. aman. Iya. Oke. Boleh nggak nih Kak kasih tahu kita juga mungkin 3 lagu yang lagi Enjan dengerin sekarang? Boleh. Aku buka ini Nah, langsung buka nih, ya kan? biar beneran nih. Iya, siapa tahu nanti bisa masuk ke playlistnya teman-teman yang lagi nonton juga. Yang ya lagi kan? sering aku dengerin. Ha-ha. Karena aku bentar lagi mau cover lagunya Fabio Asar. Jadi aku lagi terus ulang lagunya Tersisa Rindu. Dan ini tapi aku suka banget. Oke. Suka banget. Liriknya bagus. Oke, siap. Itu 1, 2. Terus 2 apa ya? Jarang. Switchnya Osa. Oke. Lagu-lagu Osa pokoknya aku ulang-ulang terus. Oke, itu 2. Yang ketiga. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga banyak gak tahu nih. Iya ya, pilih aja 1. Pilih aja 1 ya. Ini aja deh. Cool Cat. Oke, Maeta. siap. Itu 3 pilihan Enjan. Siapa tahu bisa masuk ke playlist kamu, ya Boleh. kan? Amin. Amin. Terus next berarti Enjan kan sekarang lagi mempromosikan single Tanpa Bicara. Iya. Nextnya apakah akan ada? Tadi udah sempat bilang kan, mungkin mau bikin album lah. mau Amin, bikin amin apalah. pingin banget. Pokoknya minta doanya aja semoga kedepannya berjalan dengan lancar ya. Dan aku sih berharap aku semakin mahir atau semakin bisa gitu di dunia musik. Karena kan aku juga sekarang bisa dibilang baru gitu kan. Oke. Jadi masih banyak harus yang aku pelajari gitu di dunia musik. Nice. Ada gak sih boleh cerita dikit gak sih kalau kamu untuk tahun 2024 share dikit dong mimpi kamu tuh di tahun ini ngapain sih? Di tahun ini mimpinya intinya aku pingin punya single lagi atau mungkin ya EP. Aku pingin EP dulu sih. Terus apa lagi ya? Buat di tahun ini maksudnya? Di tahun ini ya bener. Semoga- Atau mungkin udah ada yang capai gitu boleh juga. Enggak sih, mungkin aku pingin lagu-lagu aku bisa didengar banyak orang sih. Terus banyak yang tahu aku juga kalau misalnya aku jadi penyanyi gitu ya, penyanyi. Iya benar. Terus apa lagi ya? Karena apa ya? Banyak banget tuh, masih banyak gitu yang belum tahu kalau misalnya aku tuh juga ngeluarin single, aku punya lagu tuh masih banyak, makanya lagi pingin banget fokus di musik. Itu aja sih sebetulnya. Bener. Oh Enjan tuh berarti sekarang tuh bener-bener pengen, yaitu ya sebagai musisi nih pengen dikuatin lagi. Mungkin secara ilmu sekali lagi tadi juga udah ngomong gitu kan ya. Dan semoga teman-teman yang menonton juga bisa mendengarkan lagu-lagu dari Enjan. Amin, terima kasih. Nah sekarang boleh dong promoin ke kamera kita. Lagu Tanpa Bicara. Nah kenapa orang-orang harus dengerin single ini? Intinya buat kalian semua, silakan dengerin lagu Tanpa Bicara. Karena mungkin buat kalian yang sering melakukan kesalahan, atau mungkin kalian pingin pasangan kalian minta maaf pakai lagu ini, boleh. Silakan aja, pokoknya semoga lagunya relate sama kalian. Dan semoga kalian juga suka sama lagunya. Udah itu aja. Oke, Rizwan Fadilah aka Enjan, terima kasih banyak. Dan
jujur padamu. Terasa berat hati ini untuk berkata, entapa ku yakin padamu. Tak cukup satu kata untuk kau terima, namun berat untuk bicara, tak ada artinya. Dengarku sekali saja kali ini. Ku sadari, oh kasih maafkan diri ini menyakiti dirimu. Aku pun menyesal berpaling darimu. Kata maaf pun tak bisa milikimu apalagi. Namun bolehkan ku simpan cerita ini sendiri. Entapa ku yakin padamu. Oh, tak cukup satu kata untuk kau terima. Oh, namun berat untuk bicara, tak ada artinya. Oh, dengarku sekali saja kali ini. Ku sadari, oh kasih maafkan diri ini menyakiti dirimu. Aku pun menyesal berpaling darimu. Kata maaf pun tak bisa milikimu apalagi. Namun bolehkan ku simpan cerita ini sendiri. Ku mau kamu untuk aku, ku mau hanya dirimu, kau untukku. Ketika kau di sini, hangatkan hati ini. Bahagia denganmu, hanya itu yang ku mau. Indahnya dirimu. Sadarkah kau begitu? Senyum manismu menghiburku, bahkan kata tak mampu merayu. Beribu kata pun tak cukup. Lihat sempurnanya dirimu. Semesta tahu kau milikku, wahai kekasihku. Dengarkan aku, yakinkan dirimu, temaniku selalu tanpa ragu. Indahnya dirimu. Sadarkah kau begitu? Senyum manismu menghiburku, bahkan kata tak mampu merayu. Beribu kata pun tak cukup. Kaulah yang terbaik untukku.
Wahai kekasihku, dengarkan aku, yakinkan dirimu, temaniku selalu tanpa ragu. Oh, 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 oh.